Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan memaparkan materi yang akan saya presentasikan pada minggu ini, yaitu tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Langsung saja, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Yang pertama adalah pengertian evaluasi jenis non-tes. Zainal Arifin menjelaskan arti dari evaluasi. Menurutnya, evaluasi ialah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan suatu kualitas yang mencakup nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka menetapkan keputusan. Pengertian lain yang dikemukakan oleh Slameto dalam Soekardi. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan secara cermat dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pembelajaran dalam mengetahui apakah sistem itu baik atau tidak, serta untuk mengembangkan kemampuan belajar peserta didik, kemampuan mengajar guru, dan menyempurnakan program pengajaran. Selanjutnya yaitu pengertian instrumen evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan tes baik, tes uraian, dan lain-lain. Sigit Pramono menjelaskan pengertian dari evaluasi non-tes, yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen. Dari beberapa pengertian evaluasi non-tes dapat disimpulkan oleh penulis, yaitu evaluasi non-tes adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Macam-macam evaluasi non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Adapun alat yang dapat digunakan dalam melakukan observasi yaitu dengan pedoman observasi. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang ketiga, skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuatu dengan kriteria yang ditentukan. Di mana skala biasanya dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap sikap atau penilaian kualitatif dengan menggunakan bentuk skala kuantitatif, yaitu yang pertama skala penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinu atau suatu kategori yang bermakna nilai. Yang kedua, skala sikap merupakan skala sikap yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mengandung positif atau negatif dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan perilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya. Yang keempat, studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif sebagai individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal dalam belajar, atau anak yang pandai, anak yang paling pandai disukai teman-temannya. Kasus-kasus tersebut dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama.
Yang kelima, angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi non-tes, di mana di sini ada langkah-langkah pengembangan nilai teknik non-tes. Yang pertama, menetapkan apa yang diukur, yaitu kepribadian, kepemimpinan, tanggung jawab, sosiabilitas, emosi, motivasi, belajar, sikap, minat, nilai moral. Yang kedua, menentukan instrumen yang berupa angket, wawancara, observasi, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap berdasarkan teori. Yang keempat, menentukan format instrumen, bisa berupa cek, pilihan, skala, uraian bebas. Yang kelima, mengembangkan kisi-kisi, bisa dengan penyebaran pernyataan setiap aspek. Yang keenam, menulis pernyataan. Yang ketujuh, analisis rasional. Dari uraian di atas, makalah menyimpulkan bahwa untuk melakukan evaluasi non-tes itu harus melakukan apa yang akan diukur, menentukan instrumen, menentukan aspek yang akan diungkap, menentukan format instrumen, mengembangkan kisi-kisi, menulis pernyataan, dan analisis. Karena tanpa tahapan tersebut, kita sebagai pendidik nantinya akan tidak maksimal dalam melakukan evaluasi non-tes terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.